selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kali ini podcastnya Politeknik Negeri Cilacap sesuatu yang baru ya. Seperti kalian juga ya, dengan semangat baru di tahun 2025 ini, kalian yang kelas 12 yang masih bingung-bingung cari kampus bisa mencari tahu nih referensi kampus Politeknik Negeri Cilacap seperti apa. Prodi-prodinya kita ada 13 prodi loh guys. Dan berita bagusnya lagi, tanggal 4 Februari udah mulai pendaftaran sampai dengan tanggal 18. Jadi cuma 14 hari doang ya guys untuk jalur SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Tapi nggak usah khawatir, bagi kalian yang bukan siswa eligible masih ada jalur SNBT dan Mandiri. Oke, untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa ke call center deh 081128041000. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ya, yang bisa akhirnya kembali ke Indonesia. Saya pikirnya dia tertahan dan nggak mau kembali ke Indonesia. Ternyata dia udah kembali ke Indonesia dan baru banget datang ke Indonesia. Tereng. Kenalkan dia. Nggak usah kenalan, udah pernah podcastnya. Tapi nggak apa-apa. Untuk mengingat kembali. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Joseph Munel. Aku dari Politeknik Negeri Cilacap, Prodi Teknik Informatika. Salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap yang berkesempatan untuk kuliah di luar negeri melalui program IISMA. Nah, IISMA, Indonesia International Mobility Award. ISMA itu sebuah program yang dikasih sama pemerintah ya. Sebenarnya semua orang bisa daftar kan, dari semester berapa Mas? Untuk persyaratan minimum pendaftaran dari semester 3. Yang penting udah ada KHS 3 atau 4 kayaknya. 3 atau 4 lah ya. KHS yang penting udah ada kartu hasil studi, karena salah satu syaratnya mungkin udah harus ada KHS-nya. Betul. Terus kamu negara mana yang kemarin kamu pilih itu? Kalau saya kebetulan host country-nya di US, di Amerika Serikat. Terus untuk host university-nya atau universitas tujuannya ada di Kansas City, sesuai dengan baju yang saya pakai kali ini. Boleh aku nanti buat aku ya. Iya beneran di sana. Iya ya betul di sana. Gimana kamu kuliah di universitasnya tuh kayak apa? Aku pengen tahu banget pengalaman. Mungkin teman-teman di rumah kan udah pernah nih kamu kenalan bahwa kamu lolos ISMA dengan beberapa proses. Mungkin kalian bisa ngeliat di podcast yang sebelum-sebelumnya ya. Itu prosesnya luar biasa sampai dia tes bahasa Inggris dan lain-lain. Kemudian akhirnya kamu lolos dari sekian ribu orang, diterima di Amerika. Gimana sih rasanya? Kayak pernah kepikiran gitu tinggal di Amerika jauh dari orang tua? Kepikiran buat kuliah di luar negeri tentu saja tidak. Tetapi ya itu memang sudah rezeki dari Tuhan kan. Dapat nilai nggak sih di sana? Dapat dong. Dapat. Mata kuliahnya kayak gimana sih? Untuk mata kuliah ada 4 yang kuambil. Ada AI, kecerdasan buatan, terus ada digital forensik, terus ada American Communication and Culture class, terus ada industry experience. Berapa negara yang bareng sama kamu satu kelompok itu? Untuk negara kan tergantung dari kelas. Kalau di digital forensik setauku ada lumayan variatif gitu mahasiswanya. Dari 4 mata kuliah kamu tuh beda kelas ngambilnya ya? Iya, dengan beda orang-orang juga. Beda orang, karena kebetulan untuk award di ISMA yang di US yang di UMKC itu ada 2 prodi utama, yaitu ada bagian computer science atau informatikaan. Terus ada teknik sipil. Berarti matching banget sama kamu yang sekarang ini ya? Iya. Iya, kamu memang seneng banget sama AI gitu kan. Iya. Akhirnya kamu tak sampean juga. Terus di sana anak-anaknya bisa bantu kamu atau kamu komunikasinya susah nggak sih? Kan ngomongnya harus bahasa Inggris juga kan, full bahasa Inggris. Full bahasa Inggris. Ada orang bahasa Indonesia, ada orang Indonesia juga kan di sana? Untuk yang orang Indonesia cuma yang dari ISMA aja. Dari ISMA aja berapa orang sih? Untuk total 18 orang, tapi kalau di kelas kan harus tetap ketemu sama orang-orang yang ngobrolnya gimana? Ya. Pakai bahasa isyarat atau ngomong dong gitu ya. Ngomong tetap aktif di kelas. Harus aktif di kelas tetap ya. tanya-tanya. Dosen pun harus ngobrol kan. Kalau nggak bingung-bingung kamu ngobrol dong. Please, Monsieur gitu. Iya. Gimana? Sir biasanya. Gitu sir. Ya. Atau tapi di sana memang ugal-ugalan gitu kayak di TV-TV kan, kayak bawa senjata ke kampus gitu. Iya nggak sih? Kalau ugal-ugalan mungkin iya ya, karena sepengalamanku kuliah di sana ada yang mereka itu saking bebasnya berangkat ke kampus cuma pakai piyama, baju tidur. Tapi dosennya nggak masalah? Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi mereka pintar gitu atau mereka nggak untuk pintarnya kurang paham karena kan. Ya. Tapi pakai piyama boleh ya. Kalau di sini udah suruh balik, lah pakai sepatu itu juga suruh balik gitu. Iya. Tapi di sana boleh ya? Boleh. Itu kayaknya juga mungkin belum mandi sih. Ya ampun. Baru bangun tidur langsung berangkat. Tapi berarti disiplinnya agak kurang lah ya. Iya, agak kurang. Tapi kalau absensi karena mereka ada nilai perhitungannya, tetap dong kalau absensinya tidak memenuhi ya berarti tidak bisa lolos gitu. Kalau mereka yang penting di exam sih kayak UTS dan UAS-nya. Oh
gitu. Jadi biasanya kalau kuliah harian sepi, cuma 10-12 orang. Gitu, tapi pas tes langsung full. Oh, berarti kamu ketemu tuh banyak anak itu pas exam aja. Iya. Ya ampun. Kemarin nilainya berapa? Aku boleh tahu? Untuk nilai puji Tuhan A semua sih. A semua. Wideo. Berarti kamu ngalahin teman-teman yang lain di sana ya. Mereka juga exciting nggak sih kedatangan teman-teman dari Indonesia tuh? Excited mereka. Ya? Iya. Hai, kamu from where? Indonesia gitu ya. Kayak bingung kayak sama lah kayak kita ketemu orang bule di Indonesia kan kayak kepo gitu ya. Di sana juga ya? Iya. Kalau kamu ke pasar, ke toko, kamu dari mana gitu tanyain kayak gitu? Mungkin enggak sih. Cuma kecuali kalau kita yang interaksi duluan biasanya langsung ditanyain dari mana kamu gitu. Oh gitu. Ya, where you come from gitu. Tapi sebenarnya orang Indonesia nggak beda jauh banget sih dari kulit. Tapi putih banget kan mereka, putih ada kulit. Banget. Iya putih banget. Ada cewek kan di sana? Wih, dapet cewek, pastinya dapet cewek dong. Nggak deket lah ngobrol kok TBA. Deket sih. Sekarang masih kontak nggak sama mereka? Ada grupnya atau apa gitu kan? Kontak masih. Masih menjaga komunikasi lah, silaturahmi. Tapi kamu ada kepikiran pengen kesana lagi LPDP lah gitu? Ya pastilah. Pasti. Karena sudah ada insight. Pasti pengen ya. Iya cobalah LPDP nanti kamu berarti tahun ini kan kamu sudah nih. Iya tapi kan harus ekstensi dulu. Iya nggak apa-apa jadi ekstensi kemudian nanti LPDP. Terus balik ke Indonesia daftar di kampus Politeknik Negeri Jogja, ngasih ke anak-anak jadi dosen di Politeknik Negeri Jogja. Amin. Bisa dong. Bisa. Ya jadi balik desa bangun desa kan kata-kata orang itu, kata yang kemarin itu. Nah ini aku juga mau nanya makanan tuh kamu di sana gimana, susah nggak sih, apa masak sendiri atau gimana? Dari 18 orang itu kan tinggal satu asrama. Iya. Kalau makanan cukup sulit. Iya. Karena yang akses ke nasinya ya makanan pokok orang Indonesia. Oh iya, makanan pokok di sana ya? Asia iya, roti-roti, daging. Terus kalaupun ada nasi biasanya mereka kurang lah masaknya. Kalau nggak kekeringan pasti kebasahan kayak kebanyakan air. Oh, loh, emang ada yang masak sendiri? Ada, soalnya kan budaya Meksiko juga ada makanan nasinya. Oh gitu, tapi kamu dapat di kantin gitu? Ada kafetarianya. Ada kafetaria free? Gratis atau kamu bayar? Untuk yang mahasiswa ISMA kebetulan kami dikasih kartu buat makannya. Oh kupon gitu kayak kartu ya, iya, jadi tinggal gesek, terus gitu. Masuk berarti makan. Kan harus ngikutin menunya mereka dong berarti. Setiap harinya berubah-ubah tapi tergantung menu mereka ya. Kamu nggak bawa magicom sendiri, masak sendiri? Enggak. Harusnya kamu bawa magicom sendiri ya, tapi kopernya udah penuh banget ya, bagasinya 20 kilo gitu kan. Bawaannya banyak setelah pulang sama perbedaan bawaannya lebih banyak pulang? Sama sih. Oh sama, kirain kamu belanja-belanja di sana ya. Sih. Terus dapat uang saku kan? Dapat. Terus asramanya lumayan bagus. Asramanya bagus. Kayak apa? Nanti ada foto-fotonya nggak sih, aku kirimin ya. Jadi berlantai gitu. Terus di sana juga kan musim dingin ada musim panas gitu kan? Ada musim Pas dingin. Kamu ketemu kemarin musim apa? Pas dateng musim panas. Pas itu langsung 40 derajatan. 40 derajat panas banget. Tapi kan ada AC lah ya di sana. Jadi terbantu banget. Tapi yang musim dingin ini kamu pernah ngalamin nggak di sana musim dingin? Ngalamin. Kayak apa dinginnya? Tapi nggak begitu dingin banget kayak di Asia yang Jepang iya, gitu. jauh lah. Jauh ya, tapi lumayan dingin. Terus kemarin ada kebakaran tuh deket dari kamu gak sih? Enggak dong. Enggak, soalnya aku di tengah-tengah Amerika. Kalau yang kebakaran kemarin kan di Los Angeles, itu di West Coast, di bagian barat. Oh bagian barat, tapi enggak. Tapi kan pas lagi berita itu kamu masih di sana, udah di sini? Oh udah balik. Udah balik ya? Udah balik. Kan ramai banget tuh kan, iya, orang-orang pada banget. heboh banget. Terus kamu balik semua dibayarin sama pemerintah. Iya. Terus 18-nya balik semua atau ada yang tertinggal di sana? Balik semua, puji Tuhan. Kirain boleh ditinggal dong, aku punya cowok sini enggak ya? Enggak. 18 itu berapa cewek, berapa cowok? Cewek cowoknya mungkin kayaknya seimbang sih, 99. 99. Sama. Terus orang mana aja tuh kemarin? Beragam. Jawa Tengah ada bahasa Jawa gue anak enggak Jawa Tengahnya ada. Jawa Tengahnya ada. Berarti ada kayak ngerasa orang kampung sendiri gitu ya, ada ya. Terus kalau yang jauh Jakarta gitu? Jakarta, terus mungkin yang paling jauh daerah Kupang. Iya. Tapi mereka ngambil mata kuliah kayak kamu kemarin nggak? Itu 4? Yang apa terserah beda mereka? Beda beda. Iya. Terus kamu kan balik ke sini, nilai itu dikonversikan dengan semester kamu yang jalan kemarin. Iya. Udah ngomong sama dosennya, ini Sudah. saya nilainya segini, ada kayak raport gitu dapat dari sana. Ada transkripnya buat nilai-nilai dari masing-masing mata kuliah. Keren banget ya, dosen kamu pasti kehilangan. Kamu punya kontak dosennya nggak? Pak, aku Enggak. balik gitu. Enggak. Tapi begitu kamu masuk kelas, dosennya tahu kamu dari mana gitu atau? Tahu, tapi pas pertama ketemu ngiranya malah dari Malaysia. Oh, dari Malaysia ya, soalnya orang-orang kayak Melayu gitu ya. Iya. Tapi 18 ini kan baru tahun ini kan Isma ini? Udah tahun kedua.
Oh tahun kedua. Iya. Tapi mungkin kalau Ixteng mungkin sering ya. Tapi kalau yang Isma ini kan karena lama ya, karena waktunya lama kan lebih lama dari Ixteng gitu kan. 6 bulan kan? 6 bulan. 6 bulan. Itu mungkin kemungkinan ada diperpanjang nggak sih katanya? Kalau Kamu itu pengen mati sana lagi. iya pengen. Kenapa? Karena pertama enaknya tuh apa ya? Ramah pejalan kaki, enak buat jalan-jalan gitu. Iya betul. Oh, Terus kenapa di sini susah ya kalau iya. Coba kamu dari Kroya jalan kaki. Terus kayak apa? Enak yang pejalan kakinya tuh dia misalnya di Indonesia kita mau nyebrang nih. Iya. Biasanya kan malah ngedahuluin mobil. Iya. Mobil lewat-lewat dulu baru kita nyebrang. Kalau di sana nggak, biasanya udah ada tombol buat pejalan kaki terus mobil pasti berhenti. Pasti berhenti. Berarti Jadi, lebih menghormati pejalan kaki iya. banget ya. Padahal kanan kirinya nggak begitu rindang kan, panas juga kan. kalau yang tempatku banyak pohon sih. Oh banyak enak. pohon, jadi enak banget ya. Enak. Tapi kenapa di Indonesia nggak pada mau jalan kaki ya? Padahal itu jaraknya kalau kamu dari tempat asrama sampai ke kuliahan itu berapa? Dari asrama biasanya kan makan dulu itu 1,4 sampai ke kafetarianya. 1,4 kilo? Iya, 1,4 1,5 Sampai terus, ke kampus? iya, terus jalan lagi sekitaran 200-300 meter ke kelas. Oh kamu sehat banget. Berarti Sehat kampusnya banget. gede banget. Hah? Kenapa orang dari gedung depan ke GKB aja naik motor ya? Panas, Bu. Panas. Di sana nggak panas ya? Kalau yang pas Agustus panas dan di sana kami baru datang Langsung kena panas. rebutan payung kayak Oh, ada payung buat nggak ada payung nutupin- gitu. Oh, buat nutupin. Iya, karena terik banget. Terik banget ya. Oh, hujan? Ada pernah ngalamin hujan nggak? di Ada sana? hujan. Ada hujan. Hujan air biasa kayak gitu? Iya, biasa. Aku penasaran banget ya ampun. Soalnya saya belum pernah ke luar negeri, tapi pakai payung karena bukan karena hujan, tapi karena teriknya. Panas, iya. Terus jalan kaki pakai payung, kamu gitu. Mm-mm. Ya ampun, kalau di sini kenapa nggak ada yang pakai payung ya? Heran banget. Terus kamu berarti ketemu musim sana, musim panas, musim dingin, Musim gugur gugur ada. ada. Jadi pas 6 bulan itu kamu menangi semua itu? Enggak, Ngalamin? Hah? 3 seminya enggak. Oh, seminya enggak ya, pas Iya. gugurnya aja. Bawa-bawanya sesuai dengan yang kamu bawa pas nggak sih? Kayak baju-baju Pas. tebel pas ya? Kebetulan pas karena Gitu. kan udah apa tanya-tanya juga ke yang tahun lalu. Sebelumnya, Iya. oh. Kayak kira-kira rekomendasi yang perlu dibawa apa aja. Gitu sih. Jadi ya udah siap lah. Bawa payung juga berarti kan? Sedia Kalau payung? aku enggak. Lupa. Karena apa ya? Lupa sih. Lupa, tapi beli-beli di sana juga mahal ya apa-apanya, dolar gitu. Mahal. Dapat uang saku berapa sebulan kalau boleh tahu? Kalau udah dipotong bersih sama dorm, Dorm tuh apa? ya asrama Oh, asramanya berbayar. bayar. Oh, gitu berapa? Dan itu diambil dari uang bulanannya. Oh, gitu. Ya Jadi lumayan lah. berapa? Terus sisanya cuma sekitaran ada lah 300-an. 300.000. 200-an iya. 300.000. $200. 300, wah, $300. Berarti kamu itu dapat uang saku $300 sebulan. Iya, yang bersihnya. Yang bersih. Kamu berarti bawa duit dong sekarang pulang. Apa Ada 300.000. kamu tiket pesawat udah dibayarin, apa-apa udah dibayarin, terus kamu nggak jajan juga di sana? Jajan nggak? Jajan makan-makan sih paling Tapi kayak. makan kayak sekali makan tuh berapa sih nominalnya? Aduh, Kalau lumayan, dirupiahkan mahal lumayan, banget. Jadi kayak lumayan. ketahan-tahan Mungkin gitu. yang paling murah ya, yang Es udah krim. kita tahu lah, Indomie. Indomie ada di Ya, sana ada. berapaan? Biasanya tuh kita beli yang isinya 5, itu sekitaran $5. $5 kali 15.000, 75.000. Ya berarti si jadi 15.000 guys. Iya hah? Ya ampun. Itu yang paling murah. Iya, terus itu kamu masak sendiri. Tapi emang rasanya beda banget, kayak mewah banget gitu ya di sana ya Indomie itu. Iya itu udah kayak, aduh, Kayak, ini 15.000 nih, Indomie 15.000. Indah banget itu ya. Di Iya. sini kayaknya udah disepelin. Tapi di sini juga seneng sih. Iya. Cuma jajan Indomie, es krim misalkan es krim berapa? Es krim belum pernah beli sih. Cuma Belum kalau pernah kayak makan-makan di luar kan di Amerika ada budaya tipping, Ha-ha. ngasih tip. Itu lumayan juga, iya, ya. 15%. Terus pajaknya Amerika beda juga sama yang di sini. Oh, Di sini kan mungkin pajaknya langsung nasional. heeh. Kalau di sana pajak konsumsinya ada pajak negara, pajak provinsi. Oh. Jadi double. Misalkan aku beli makanan cuma 10.000, taunya udah kena pajak Pemkap, kena pajak nasional, kemudian ngasih tip juga, Iya. ya sama aja 50.000 dong jatuhnya. Ya hampir sekitaran Tapi 20% lah. Iya, tapi kalau tip itu kalau misalkan take away kan nggak perlu pakai tip kan? Iya. Oh, tapi ya eman-eman juga lah ya. Jajan sekali-sekali pernah ya. Ya, sekali-kali. Apa yang kamu makan di sana yang jajan yang kayaknya di Indonesia nggak ada gitu? Kalau jajanan mungkin ya sama sih, nggak ada yang Kayak kayak burger wah, gitu-gitu burger, biasa iya. ya. Kan soalnya roti-roti kan. Kalau uang biasanya aku pakai buat kayak makan makanan India, soalnya kangen rata-rata apa? Melayu-Melayu Iya, Asia-Asia gitu ya. Asia-Asian. Di sana kalau menurutku tuh bukannya hambar Bu, tapi sehat aja.
Oh gitu, karena Ayam direbus, iya, cuma iya, dikasih kasih itu. minyak aja ya memang sih Indonesia terlalu harusnya sehat. contoh produk sehat. Kemudian Tapi gak ada rasanya. nggak ada rasanya, tapi nggak ada rasanya yang penting mengenyangkan Kan, gitu iya kan. sih. Tapi ya warung Indonesia ada juga warung Padang gitu dari itu. Untuk toko Indonesia cuma satu sih di Kansas Apa? City. Belum pernah kesana Belum juga. pernah kesana juga. Tapi warung kayak Alfamart gitu atau? Enggak, kayak warung makan gitu. Oh kan warung makan Kayak restoran gitu. gitu. Cuma itu pasti lebih mahal juga kan. Iya. Ya sih mendingan kamu hemat banget. Tapi kamu pengen banget lagi ke sana lagi? Pengen banget. Apa Ini ya? juga lagi apa ya? Berusaha lah buat keluar lagi. Terus kalau komunikasi sana ada wifi dan lain udah nggak bayar lah ya? Udah nggak bayar dan apa ya? Internetnya super kenceng. Apa ya? Super kenceng. Begitu buka langsung muncul gambar gitu Iya. cepet banget. Wifi-nya kenceng, terus di sana kan juga ada 5G. Enak lah. Enak ya. Emang bedanya 5G sama 4G apa sih? Lebih Kayak- kenceng aja. Lebih kenceng aja ngerasanya gitu ya. Terus kamu di mana-mana jalan kaki berarti nggak perlu sepeda, nggak perlu apa. Tapi komunikasi sama orang tua masih setiap hari komunikasi, Komunikasi, telepon-teleponan, jelas. video call gitu ya. Mamamu pengen nyusul ke sana dong gitu. Enggak sih, cuma ya hati-hati ya, jaga diri, ingat Tuhan, udah gitu. Iya, terus Jangan lupa ibadah. tapi selalu kasih dokumentasi, "Ma, ini di sini kayak gini, Iya. di sini kayak gini." Piknik mana nih kamu? Kayak kemarin aku lihat kamu piknik juga. Piknik paling kalau diajak aja sih, karena kan Kemana? transportasi. Ya biasanya anak 18 kita agendakan piknik yuk ke sungai atau kemana gitu, kemana kemarin? Kemarin itu diajak sama yang orang lokalnya di sana buat apa ya? Trekking, jalan-jalan aja biasa. Oh, naik gunung gitu ya? Iya, terus nyelusuri pinggiran sungai. Sungai ya. Tapi ya exciting juga kan, maksudnya Iya. kayak di Indonesia beda lah. Masa mau jalan-jalan pinggiran sungai Serayu? Coba dong. Nah, itulah kadang-kadang orang kita tuh kadang tidak mensyukuri yang ada di sini Iya ya. sih, aduh, Di sana juga ya, padahal Iya, sama aja sebenarnya iya. kan. Heran banget. Terus kalau yang warga lokal sana itu sebenarnya rumahnya sendiri-sendiri atau di apartemen sih, aku pengen tahu. Itu tergantung sih. Ada yang di apartemen, ada yang di rumah sendiri. Tapi rata-rata apartemen sih. Tapi nggak pernah ada yang ngobrol arisan dawis itu PKK, nggak ada ya? Gak ada. Nggak ada, bener-bener Nggak ada. individual banget Iya. gitu. Karena Tapi ada kantor polisi gitu. Ada. Dan setiap kampus pasti ada unit polisinya. Oh ada unit, jadi kalau ada apa-apa laporan langsung deket ya? Terus biasanya ada tiang atau kayak pos gitu, ada tombolnya buat manggil emergency gitu. Oh ya ini harus kita contoh. Jadi kalau keadaan darurat apapun bisa ada satu tombol dalam sebuah Iya. bank gitu. Nanti Ada- mungkin ku kasih fotonya ada. Iyalah, aku kepo. Ih seneng banget ya ampun. Jam tidurnya kamu pagi biasa seperti di sini. Iya. Kebetulan kan karena sebelum berangkat udah dipersiapin badannya. Jadi jam tidur langsung bisa masuk lah. nggak- Sama sih sebenarnya cuma beda berapa jam sampai 12 jam ya? 12 jam. 12. Jadi kalau kamu bangun ya tetap jam 5 pagi. Kecuali kalau mau teleponan biasanya harus ada yang ngalah. Siapa yang mau gue gadang? Biasanya aku yang gadang buat telepon sama orang tua. Oh, jadi ditungguin, kamu bagian telepon sama orang tua gitu ya ampun. Iya ya, beda banget soalnya beda waktu. Tapi berangkat kuliah tetap jam 8 pagi atau mengikuti jadwal kuliah? Mengikuti jadwal kuliah kayak misalnya kelas AI dia dari jam 1 sampai jam 2. Tapi full atau ada kadang-kadang kosong kamu balik ke kosan gitu? Jarang kosong Jarang. sih, malah Full? sering full, iya. Berarti Isi kamu di terus. kampus terus tiap hari. Nah, terus kalau makan di kampus pakai apa? Kan siang kan kamu berarti di kampus. Iya, itu kartu pasnya bisa buat makan sarapan siang sama malam. Kecuali hari Sabtu Minggu cuma dikasih makan siang sama malamnya doang. Lah, itu di kampus juga ada bisa buat tap itu. Kalau Bisa. misalnya ini nggak bisa dipakai gitu, kamu udah melebihi budget makan gitu, kadang nggak bisa terjadi gitu. Ngomong ke yang ngebantuin anak-anak ISMA di sana dari pihak Top up. sana, ya minta ditop upin. Oh, berarti gitu ya. Jadi Iya. sebenarnya itu unlimited tapi ada batasannya Iya, gitu ada ya. batasannya. Wah keren banget, bener. Sumpah aku tuh ngerasa ini kamu si Joseph buat percontohan banget teman-teman di rumah nih yang bener-bener kepengen ngerasain kuliah di luar negeri. Betul. Kayak Joseph juga mungkin pengen balik lagi ya walaupun cuma Pengen. 6 bulan. Nah, kalian ISMA buka kapan tuh? Kamu nanti bisa bikin kelas kecil lah buat temen-temennya, tata cara supaya punya kisi-kisi trik atau masuk ke ISMA seperti apa. Kalau memang Ada grupnya nggak sih kalian? kalau grup biasanya ada satu yang inisiasi itu mungkin dari alumni atau Iya. yang pendaftar kayak kumpul jadi satu gini Iya gitu. betul. Atau bikin Zoom meeting deh besok. Kalian Joseph sama Fadil tuh besok bikin Zoom meeting gimana sih kiat supaya bisa lolos ISMA dan apa yang Boleh. kalian persiapkan itu buat teman-teman adik tingkat yang mau daftar ISMA. Pembukaan tahun bulan apa? Biasanya pembukaan kalau sesuai timeline di bulan Februari. Februari ya. Februari Maret. tapi kan kamu pengumuman Agustus kan berarti. Kamu berangkat Pengumumannya- Agustus loh kemarin. Iya, berangkat berarti Agustus tapi pengumuman itu di April. April. Iya cepet lumayan Maret, lama Aprilan. ya April ya. Iya terus pendaftarnya tahun ini ada info nggak sih buka banyak kesempatan?
Kalau informasi belum ada sih. Cuman Cuma tinggal paling menunggu dari pemerintah tapi aja. pastilah tiap tahun ada. Pasti tahun ini ada. Semoga aja ada. Jangan gitu. Semoga aja ada. Tapi kemarin dengan kamu balik 18 ini ada ketemu datang lagi bareng-bareng ke 18 anak itu lagi nggak? Kumpul rencanain? Belum sih, belum ada. Tapi pasti udah yang kamu apa kabar? Kampusmu gimana gitu ya udah sekarang? Udah berapa hari sih di rumah? Di rumah kayaknya udah 1 bulan sih. 1 bulan ya. Iya. Ya udah mulai hitam lagi guys. Oke Joseph, terima kasih. Ya ampun, aku tuh pengalamannya sebenarnya harusnya banyak banget yang kamu ceritakan. Tapi nanti aku pengen banget kamu bikin Zoom atau Google Meet lah ya sama teman-teman adik-adik tingkat. Soalnya beberapa mahasiswa juga nanya Isma kapan. Apalagi dengan sekarang itu banyak yang magang mandiri gitu ya. Jadi Isma ini bisa buat ganti nilai kalian supaya dikonversi nilai magang kamu. Oke, ada pesan buat teman-teman kalian, teman-teman di rumah, kamu pengen supaya Ismanya lolos atau gimana, atau nggak perlu lah kita bermimpi atau gimana lah, terserah. Kalau mimpi ya pasti harus tetap punya ya, karena hal itu yang membedakan antara manusia sama mesin, sama kecerdasan buatan. Ya manusia bisa bermimpi dan ya bermimpilah setinggi mungkin. Dan mungkin saran tambahan ya Bu, sebelum ditutup, kalau buat teman-teman informatika yang pengen belajar AI, jangan pernah lupakan matematika. Iya, ternyata ada hubungannya ya sama AI sama matematika. Ada. Jadi matematika tuh basicnya ya. Basicnya Nah, kayak ingat ya. vektor, matriks. Jadi suka ada yang gaya-gayaan pengen AI tapi matematika anjlok, harus belajar. Harus belajar matematika dulu baru kayak AI-nya. Oke, keren ya matematika. Kamu memang matematika nilai berapa? Dulu hancur sih. Tapi nilai abang Asmo tuh keren banget sumpah. Thank you Joseph udah datang ke podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Kamu bikin semua orang melek nih bahwa berawal dari mimpi bisa sampai ke luar negeri. Semoga kamu bisa menjadi yang kayak tadi kamu ceritain, daftar LPDP, kuliah di luar negeri lagi, tapi kemudian balik lagi kalau bisa di Politeknik Negeri Cilacap sebagai dosen di Politeknik Negeri Cilacap. Oke, thank you ya. Makasih semuanya udah stay tune di podcastnya Politeknik. Bye, dadah, cus, dah.